Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi ini masih bisa berjumpa kembali. Umur kita masih dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menerima isyarat dari Allah bahwa umur yang dilebihkan ini dipergunakan seefektif mungkin, sehingga nanti pada akhirnya kita harus kembali ke hadiratnya sudah benar-benar membawa laporan, membawa progress report jauh lebih baik pada waktu-waktu yang lampau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai pada Maliki Yaumiddin. Mufradat atau vocabulary, arti satu-satunya dari Maliki Yaumiddin. Malik, kalau bacaan ma-nya dipanjangkan Malik, maknanya yang memiliki. Kalau pendek Malik, ma-nya tidak panjang Malik, maknanya raja, king. Tapi di Indonesia lazimnya dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Yaum maknanya hari, ad-din maknanya pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin maknanya yang mempunyai hari pembalasan. Kalau pendek Maliki Yaumiddin maknanya raja, penguasa di hari pembalasan. Itu mufradatnya, vocabulary-nya. Sekarang adalah tarkibnya, susunan kalimatnya. Malik ini merupakan badal dari Allah. Kan yang pertama tadi kan alhamdulillahi, ada Allah, lillahi Allah, li bagi Allah. Maka Malik di sini kedudukannya sama dengan Rabb, Rabbil alamin, Rabb badal, pengganti dari Allah. Allah adalah Rabb. Di sini Allah adalah Malik, penguasa, yang memiliki, yang mempunyai apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Begitu. Yaumiddin, yaumnya mudhaf, ad-din mudhaf ilaih. Baiklah. Setelah kita mengetahui apa ini? Mufradatnya, tahu tarkibnya, sekarang kita coba ingin tahu isinya apa dari ayat ini. Isinya yang dasari, isi yang fundamental dari ayat ini adalah bahwa kita ini meyakini, orang yang beriman itu meyakini adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Kita coba mari untuk melihat dulu ya, jalur kehidupan manusia itu kayak apa dulu. Jalur kehidupan manusia seperti digambarkan di dalam surah yang kedua, Suratul Baqarah ayat 28. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana? Takfuruna billah, kamu bisa kufur kepada Allah. Bagaimana? Kamu kok bisa kufur itu bagaimana? Maknanya kalau bahasa operasionalnya, kamu kok bisa kufur itu bagaimana sih? Modalmu apa kok bisa kufur itu?
Cara gampangnya gitu. Wa kuntum amwata, padahal kamu dahulunya mati. Ini, kita dulunya mati. Mati itu artinya ruh dan jasmani tidak ketemu, lepas. Ruh kita dan jasmani kita dulunya masih pisah, namanya mati. Wa kuntum amwata, padahal kamu dahulunya mati. Ini pada stasiun pertama, yaitu di alam azali, alam arwah kita dulu. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu, hidup. Ini stasiun kedua di dunia. Tsumma yumitukum, kemudian dia Allah mematikan kamu. Loh, stasiun ketiga. Setelah hidup kita dimatikan, alam barzah, alam kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian dia Allah menghidupkan kamu kembali. Loh, setelah dikubur nanti kembali lagi. Dengan adanya kiamat kita hidup lagi di alam mahsyar. Ini stasiun keempat. Stasiun kelima, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya, kepada Allah kamu dikembalikan. Stasiun terakhir 5, yaitu dikembalikan kepada Allah, masuk akhirat. 5 stasiun. Dari 5 stasiun ini, 4 stasiun yang pertama ini terbatas, stasiun terakhir itu akhirat tidak terbatas. Alam azali, alam arwah terbatas. Terbatas dengan apa? Dengan titik rahim. Ketika masih di rahim, ruh ditiupkan oleh Allah. Jika sudah tidak di alam arwah lagi, sudah pindah ke alam rahim. Lihat surat 32, surat As-Sajdah ayat 9. Di mana Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi," ila akhir. Sampai akhir ayat ini. Kemudian dia Allah menyempurnakan bentuknya. Bentuk apa? Bentuk janin ketika dalam rahim. Sampai bentuknya sempurna. Mengapa Allah menggunakan kata-kata sawahu, sampai sempurna bentuknya? Sempurna, kalau sudah sempurna bentuknya baru kelihatan bahwa itu bayi manusia. Sebab embrio yang masih kecil itu, embrio manusia dengan kucing itu sama. Masih. Nanti kalau sudah purna baru, oh ini manusia. Sebab itu pakai tsumma sawwahu. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah meniupkan kepadanya, kepada janin yang sudah sempurna ini, ruh dari sisinya. Saat itu sudah tidak di alam arwah lagi, tidak di alam azali, sudah masuk ke alam dunia yang disebut dunia rahim. Tapi sudah dunia itu. Lahir di dunia seperti ini. Di dunia pun tidak selamanya, tidak sama. Ada yang 20 tahun bosen mati. Nah, gitu ya. Ada yang 40 tahun mati. Ada yang 50, ada 60, ada yang 97. Belum juga sampai mantunya jengkel, ini mertua kok awet bener. Ini menantu jelek ini jangan ditiru ini. Iya, tidak punya sifat rahmah begitu itu. Menantu kok kayak begitu. Tidak sama. Ada keterbatasannya. Akhirnya meninggal, mati. Setelah mati berada di stasiun ketiga. Yaitu apa? Alam barzah, alam kubur. Nah, kita ini masih di alam kedua kita ini, alam dunia. Insya Allah nanti masuk ke alam ketiga. Insya Allah nih. Cuma giliran ya toh. Sebab kalau bareng-bareng nggak bisa layat kita ini. Jadi giliran satu persatu. Jadi ada yang nyolati gitu kan. Ada yang mendoakan. Kalau bareng berbeda itu nanti nggak ada ya. Sama-sama. Bisa jalan sendiri, Pak. Iya, medeni loh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, nanti di alam barzah itu pun terbatas. Jadi tadi di dunia terbatas dengan titik mim, maut. Masuk ke alam barzah di alam kubur terbatas dengan titik qaf,
kiamat. Hidup lagi masuk ke alam mahsyar. Di alam mahsyar disebut pula alam jam'i, alam berkumpul. Di situ tiap-tiap umat berkumpul menurut kelompok nabinya masing-masing. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, turun umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Isa, sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelompok itu. Dan nanti tiap-tiap kelompok ini juga dikelompok lagi. Yang iman dengan yang tidak iman. Yang iman masih dipisah-pisah lagi. Iman tapi taat, iman campur maksiat. Ini sendiri nanti. Jadi belum tentu loh Pak Susilo kumpul dengan Bu Susilo, ini belum tentu itu. Sebab itu baik-baikan yang sama, duanya insya Allah ketemu lagi. Kalau dibangunin suruh subuh bangun gitu. Suruh bangun yang bergerak kakinya melulu. Nah ini. Jadi inilah. Jadi kumpul sendiri-sendiri. Ini yang sholatnya penuh, ini yang sholatnya tidak penuh. Ompong, ini yang sholatnya penuh tapi ngibul tetap beda. Itu lain. Kelompoknya lain-lain itu nanti. Ya. Habis di situ alam mahsyar pun terbatas dengan titik hisab. Dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan meskipun sebutir dzarah, sebutir nuklir, ya rohu akan ditampakkan kepadanya. Demikian pula barang siapa berbuat syaru, orang Jawa bilang saru, yang jelek-jelek, meskipun sebutir dzarah, sebutir nuklir, tidak nampak oleh indera, ya rohu akan ditampakkan kepadanya untuk bukti pembalasan. Jadi waktu itu dipertampakkan, Bu, dipertampakkan. Ya, ada rekamannya. Mengapa ditampakkan? Ada rekamannya. Ini tadi surat Zalzalah ayat 7 ayat 8. Ada rekamannya. Lihat surat Yasin ayat 12. Ada rekamannya. Rekamannya kaset video loh ini. Iya. Berwarna computerized itu. Iya, berwarna. Coba Allah berfirman dalam surat Yasin surat 36 ayat 12 yang bunyinya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan mayit-mayit itu. Loh, besok mati jadi mayit hidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, kami menulis, mencatat apa saja yang telah mereka kerjakan. Ini pakai naktubu, dari kata bayak tubuh, naktubu. Kami menulis, mencatat. Bab ini wahyu turun 14 abad yang lampau. Jadi pakai naktubu. Coba kalau turun sekarang pakai merekam. Kan? Kami merekam apa saja yang telah mereka kerjakan. Wa atharuhum, dan pengaruh-pengaruhnya. Tidak hanya perbuatannya, pengaruhnya juga direkam. Bab itu hati-hati. Ini mumpung belum mati loh di kandani, ini mati angel kandanan. Ini. Jadi inilah ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Ini. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu yang sudah saya rekam tadi, kata Allah, aku buat penilaiannya, aku simpan penilaiannya itu fi imami mubin, di kitab induk yang nyata, di Lauhil Mahfuz. Disimpan, ada kitab arsip loh. Ditunjukkan, RT itu punya arsip enggak? RT aja ada, Allah kan dianggap bego. YouTube berbagi-bagi lagi. Bener lo, pikir-pikir dong ya. Oh enggak hilang. Itu kan arsipnya Pak Susilo. Oh, surat kawin aja hilang aja lah ini. Nah, ini tidak ini. Jadi disinilah ya lengkap. Jadi besok nongol kiamat kan, nongol. Siapa itu? Lukman, Upama, ini Upama ya. Begitu nongol kok Lukman cari, Lukman, lihat gambarmu. Oh, lihat filmnya, rame kungfu. Inilah. Sesudah melihat original data yang aslinya lewat gambar itu, sudah tidak bisa bicara apa-apa kita.
Tanpa apa adanya lengkap. Nah, baru ini computerized semua. Selesai gambarnya yang asli ini nongol. Apa? Angka statistik dengan grafiknya. Ini baikmu grafik, ini jelekmu. Kelihatan. Maka mudah-mudahan ya, ini dibalesi demikian. Inilah kita dituntut dengan Yaumiddin ini untuk meyakini adanya hari pembalasan. Maka hidup di dunia hendaknya hati-hati, jangan sampai berbuat menyalahi hukum Allah, tuntunan Allah. Besok bakal dibalasi. Nah sekian. Masih ada kesempatan mungkin akan bertanya. Siapa? Saya Ibu Supangat ingin bertanya, mengapa manusia dihidupkan lagi di akhirat? Sedang hidup sekali saja di dunia ini sudah repot. Terima kasih. Aduh, pertanyaannya serem ini. Nah. Yang repot kan Ibu Supangat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, mengapa kok akan dihidupkan lagi? Mengapa? Iya, dihidupkan lagi untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah, bukan. Mengapa kebutuhan kita? Ya, apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia ada dua. Kebutuhan infra, yaitu kebutuhan rendah. Apa? Material. Yang sifatnya sekular. Sekular karena terikat oleh ruang dan waktu. Apa kebutuhan material? Pangan, sandang, papan, kendaraan, kesehatan, dan yang sejenis. Itu memerlukan itu. Termasuk. Nah, inilah. Manusia memerlukan itu. Tetapi ingat, masih ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan supra, kebutuhan yang tinggi. Kebutuhan apa? Kebutuhan intelektual, kebutuhan moral, kebutuhan spiritual ada. Katakanlah bicara tentang kebutuhan moral. Manusia membutuhkan moral, akhlak dari orang lain. Seorang istri membutuhkan akhlak dari suaminya. Apa? Akhlak yang prima apa? Moral yang paling dasar apa? Satu, jujur. Seorang istri membutuhkan kejujuran suaminya. Jujur, amanah. Amanah, jujur itu amanah. Itulah ya. Jadi jujur. Jangan tidak ngelembur bilang ngelembur. Nah itu semacam gitu dulu. Lu jangan begitu. Istri membutuhkan kejujuran. Tapi ternyata tidak semua suami begitu. Ada juga yang tidak jujur. Semua suami membutuhkan istri jujur. Ya. Istri supaya jujur. Uang masih ada bilang sudah habis bang. Lah ini penyakit turunan inilah. Ini tidak boleh dong. Dibutuhkan kejujuran. Kita ayah dan ibu membutuhkan kejujuran anak. Kalau diberi uang untuk bayar SPP, hendaknya dibayarkan betul-betul. Jangan untuk membeli yang lain-lain. Semua orang. Pemimpin membutuhkan kejujuran rakyatnya supaya ngitung hartanya dengan baik, bayar pajak. Loh. Pajak radio, pajak televisi. Loh. Harus. Pajak macam-macam lagi itu jujur nyatetnya. Si rakyat pun membutuhkan pemimpin yang jujur. Itu semua pihak. Mertua membutuhkan menantu yang jujur. Mertua datang, wadah, tempat gula simpen, tempat kopi simpen. Ini menantu apa warteg? Gitu lah ini. Aduh, gawat ini. Ini tidak betul lah. Inilah. Semua manusia membutuhkan kejujuran. Inilah. Tapi ternyata tidak semua orang jujur. Sampai mati belum selesai kejujurannya. Masalah kejujurannya belum selesai. Ya nipu, mendolimi orang lain. Manusia butuh apa lagi? Adil. Oh, manusia itu butuh keadilan. Moral itu. YouTube berbagi. Adil itu apa? Ini hati-hati. Jangan kepancing oleh slogan komunis.
Komunis adil adalah sama rata sama rasa. Tidak ada di dunia itu. Di negara komunis pun tidak ada sama rata sama rasa. Kita diciptakan oleh Allah, lahir aja sudah berbeda kok. Lah adil itu apa? Adil itu adalah DTL. DTL, distribusi tingkah laku. Adil itu pembagian tingkah laku berdasarkan DTJ, distribusi tanggung jawab. Itu namanya adil. Kan? Iya. Mengapa harus adil itu pembagian tingkah laku yang adil? Ya iya. Seorang istri hendaknya bertingkah laku sebagai istri. Itu namanya adil. Istri kok bertingkah laku suami coba? Ayo, itu namanya tidak adil. Istri ya istri. Bahasanya bahasa sebagai istri, bahasa kekasih gitu. Istri kok bahasanya istri kok kayak satpam saja gitu loh ini. Ini maaf loh ya, ini maaf loh ibu saya enggak, ini orang kok maafkan orang enggak. Ya suaminya bagaimana, apa betah di rumah kira-kira? 5:30 berangkat, jam 5:15 berangkat kantor. Oh, iya. Kepalanya pemimpinnya di kantor, wah seneng wah. Oh, rajin kamu. Nggak ngerti latar belakangnya soalnya. Ini rajin gitu ya. Iya, itulah. Semua sudah pulang dia ngelembur. Daripada pulang remek. Istrinya galak gitu lah. Inilah akibat tidak ada keadilan terjadi out of balance. Di luar keseimbangan artinya out of control, di luar kontrol akibat akhirnya misbehavior, tingkah lakunya nyimpang. Itu mesti terjadi. Wah, itu namanya itu. Itu penyakit itu namanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang terhormat, si suami juga hendaknya bertingkah laku sebagai suami. Oh iya, istri. Iya. Suami juga harus bertingkah laku sebagai suami. Jangan suami bertingkah laku istri. Coba ibu, sabar-sabarnya perempuan ada batasnya. Coba saja. Laki-laki ya bertingkah sebagai suami, bagaimana? Itu dong. Suami kok bertingkah laku istri, tiap pulang kantor tanya, belanja habis berapa? Gula tinggal berapa sendok? Bawang tinggal berapa bendol? Waduh loh, ini apa-apa? Itu tiap pulang rumah tanya begitu. Sabar-sabarnya perempuan coba. Akhirnya jengkel kan istri nyomploken dewek merana. Telan deh, saya tak pulang maring Kebumen. Satu contoh. Maring Madura, itu lah baliklah. Inilah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah yang tahu. Silakan. Coba kayak apa kalau kita melihat anak kita tingkah lakunya tidak seperti anak. Tingkah lakunya kayak bapak. Itulah namanya adil begitu. Nah, kita butuh keadilan. Tapi ternyata manusia dengan segala kelemahannya adil pun tidak pernah tuntas, jujur pun tidak pernah tuntas. Ini bukan berarti manusia tidak pernah berupaya untuk jujur dan adil. Sudah, cuma tidak tuntas. Ada orang menzolimi orang lain, belum sampai kezolimannya selesai, keburu mati. Apa selesai? Tidak. Tidak selesai karena belum tuntas. Manusia diangkat oleh Allah untuk jadi khalifatullah. Suruh mentuntaskan segala persoalannya. Kok tidak tuntas, aku yang akan menuntaskan. Nah, untuk menuntaskan itu disiapkan waktu tersendiri, waktu khusus untuk membalasi. Nah, ini namanya kebutuhan kita, kebutuhan untuk dituntaskan. Nah, jawabnya, mengapa kok dihidupkan lagi? Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi bukan kebutuhan, Allah nggak punya kebutuhan apa-apa. Baiklah, mungkin ada waktu sedikit lagi ini. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Nah, oh Pak Lukman, wah ini dia. Pak Kiai, saya ingin bertanya, apakah seorang penjahat boleh mendapatkan kasih sayang? Apa orang yang jahat mesti harus dikasih sayang? Perlu.
Orang yang jahat itu sakit mentalnya. Amrodul gulub istilahnya Imam Ghazali. Dia punya penyakit hati, penyakit mental. Ya, bisa saja orang yang jahat karena kurang kasih sayang. Ya, kayak apa tuh anak-anak yang kurang kasih sayang dari papa mamahnya, dari ayah ibunya. Lagi. Kecilnya dapat kasih sayang, besarnya enggak aja kumat kok. Ya inilah. Jadi inilah. Ngapa? Maka perlu mendapat kasih sayang. Rahmat itu kebutuhan kita. Orang jahat tidak dikasih sayang, didendami kita nanti. Makin jahat dia. Ya Bu ya. Sebab itu mengapa? Kembali lagi kebutuhan manusia. Pencopet sendiri tidak ingin dicopet kok Bu. Ya kan? Pencopet saja tidak ingin dicopet. Itulah. Maka untuk membatasi kejahatan jangan melebar, kasih sayang tetap dijalankan. Jangan sampai dihilangkan. Ini sudah ketetapan hidup, formula hidup, aksioma, bukan dogma, bukan. Mudah-mudahan jadi baik. Kalau toh tidak baik, tetap kita berbuat baik. Sebab apa? Ya, amalannya sendiri-sendiri. Dia tetap nanti akan mendapat balasan dari Allah sendiri. Ya, bagi kita lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Udah biarin, enggak usah. Jangan terus dibales, jangan. Itu kita ketularan itu. Tidak boleh. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan besok pagi. Itu besok pagi kita lanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tutup dengan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi